Terima kasih Anda masih bersama Sebaiknya Anda Tahu, dan kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini yaitu Assalamualaikum Palestina. Masih bersama narasumber kita yaitu Syekh Mustafa Al-Kishawi yang merupakan ulama Palestina yang tinggal di Gaza, dan beliau merupakan lulusan S2 Tafsir dari Universitas Islam Gaza, dan juga kita didampingi oleh seorang penerjemah yaitu Ustadz Ibrahim Al-Adha. Beliau tinggal di Bekasi, Jawa Barat dan juga merupakan mahasiswa Libya. Ustadz, Syekh, kita melanjutkan pembahasan tentang tema kali ini. Masyarakat itu kalau mendengar kata Palestina, terutama kalau yang agak-agak tidak enak tuh pasti bom, teroris dan sebagainya begitu ya. Tapi tidak lepas dari Gaza dan juga yang paling utama Masjidil Aqsa. Bisa dijelaskan bagaimana keadaan Masjidil Aqsa di sana dan bagaimana keadaan umat muslim yang ada di sana? Apakah mereka bisa bebas beribadah terutama di Masjid Al-Aqsa, atau penuh dengan tekanan dan tidak bisa melakukan ibadah seleluasa mungkin begitu? Ya, soal ما الذي يحدث في المسجد الأقصى أو في فلسطين بالعموم ثم الثاني هل المسلمون في فلسطين يعني أحرار للعبادة وللمعاملة ولكل شيء أو في معاناة كثيرة؟ صحيح. نحن اليوم نتحدث معكم، اليوم هو ذكرى النكبة. النكبة هو مصطلح يقال عن احتلال فلسطين. اليوم هو الذكرى 71 لاحتلال فلسطين في 14 و15 من مايو 1948. يعني بعد تحرير أندونيسيا ب3 أعوام كان احتلال فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي، وما زال أهل فلسطين حتى اليوم يعانون. هناك شهداء وهناك أسرى وهناك لاجئين وهناك معاناة كبيرة. كثير من الشعب الفلسطيني خارج بيوته، خارج فلسطين، مشرد ومهاجر بعيد عن بلاده. ومن يعيش داخل البلاد يعيش في مخيمات فقيرة لا يجد طعاما ولا يجد شرابا إلا بعض المساعدات من المسلمين ومن بعض الدول الأجنبية التي تحب فلسطين. Jadi yang beliau sampaikan tadi adalah hari ini adalah hari yang disebut Yaumun Nakbah, atau hari pertama kali Israel melakukan penjajahan. Jadi setiap tanggal 14 dan 15 Mei. Oh, tanggal 14. Oh, 14 ya, iya, hari ini ya. 14 15 Mei itu merupakan hari pertama Israel melakukan penjajahan, dan itu disebut Yaumun Nakbah. Yaumun Nakbah. Jadi Yaumun Nakbah ini sudah ke tahun 71. Jadi sudah 71 tahun Israel melakukan penjajahan. Jadi beliau tadi menyebutkan bahwa 3 tahun setelah Indonesia merdeka malah Palestina yang terjajah. Dan semenjak saat itu subhanallah banyak sekali yang namanya para syuhada, orang-orang yang meninggal. Banyak sekali orang-orang yang terusir, banyak sekali rumah-rumah yang dihancurkan. Banyak dari kaum muslimin yang terusir dari tempat tinggalnya untuk keluar Palestina. Atau kalaupun mereka pindah ke kota lain di Palestina seperti Gaza, mungkin mereka hanya akan hidup di kamp-kamp pengungsian. Dan mereka tidak mempunyai yang namanya uang, tidak mempunyai yang namanya makanan, kecuali mungkin mereka akan dapatkan dari bantuan kaum muslimin di seluruh dunia. Jadi itulah yang terjadi. Itu pun kalau bertemu di jalan. Itu pun kalau bertemu, atau mungkin bantuannya sudah datang, karena bantuan untuk masuk ke Palestina pun susah sekali. Susah. Banyak sekali yang namanya pemeriksaan gitu. Betul. Oke, lalu bagaimana umat muslim di sana melaksanakan ibadah khususnya di bulan suci Ramadan? Apakah ada perbedaan antara bulan suci Ramadan dan juga di hari-hari lain? Apakah pada saat bulan suci Ramadan mungkin ada lebih kelonggaran atau seperti apa, atau sama saja atau lebih parah malah? هل في خلاف بين يعني العبادة في شهر رمضان وغير شهر رمضان للمسلمين في فلسطين أو في بين أهل القدس أو فيه يعني معاناة متساوية في كل الشهور في كل أشهر؟ صحيح، المعاناة موجودة على مدار اللحظة، يعني في كل وقت هناك معاناة في التنقل، معاناة في العبادة. الآن نحن في شهر رمضان المبارك، وكثير من المسلمين يمنعون أن يأتوا لصلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك، لا يصلون التراويح، ممنوع أن يصلوا هناك.
والذين يصلون عدد قليل وبعد أن يصلي يتم إخراجهم بالقوة من المسجد. يعني لا يبقى المسجد مفتوحا للصلاة في كل وقت، ليس هناك مسموح، فقط الاحتلال هو من يحدد مواعيد وأوقات معينة للدخول للصلاة ثم يخرج منها المسلمون ويدخل بعد ذلك المستوطنون حتى يعبثوا ويفسدوا ويدمروا داخل المسجد الأقصى المبارك. إذن الكل متساوية في رمضان في. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya apa yang dialami oleh kaum muslimin di Palestina itu sama saja, mau bulan Ramadan ataupun di lain bulan Ramadan. Sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada kelonggaran gitu. Contohnya apa? Contohnya beberapa hari yang lalu ketika kaum muslimin yang ada di sekitar Masjidil Aqsa diperbolehkan untuk sholat di dalamnya, sholat Isya dan Tarawih gitu kan. Setelah mereka selesai, mereka tidak diperbolehkan untuk tetap di Masjidil Aqsa untuk mungkin untuk sekedar tilawah atau i'tikaf sebentar atau hal-hal yang lainnya. Mereka langsung diusir. Ada video-videonya banyak sekali tersebar bagaimana tentara-tentara Israel itu mengusir dengan yang namanya tembakan gas air mata. Semuanya diusir, perempuan, anak kecil, kakek-kakek, semuanya diusir. Dan itu adalah contoh bagaimana kaum muslimin di Gaza, di Palestina secara umum itu, mau bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan itu sama saja bagi mereka. Pasti mereka akan tetap melawan yang namanya, menghadapi yang namanya tentara Israel. Tentara Israel, oke. Sebenarnya apa sih yang dicari oleh tentara Israel itu sendiri? Mengapa mereka begitu kekeh? Dan ini juga sebenarnya Israel bukan penjajah pertama begitu ya. Mengapa sih mereka pengen sekali merebut Palestina begitu, terutama Al-Aqsa, kenapa dijaga begitu ketatnya dengan mereka? يعني ممكن في شيء يبحث عنه الإسرائيليون في فلسطين. لماذا هم يريدون أن يأخذوا فلسطين كلها حتى المسجد الأقصى؟ هل في شيء مهم لهم أم في يعني هم يعتقدون أن فلسطين هي أرض آبائهم وأجدادهم ويعتقدون أنها ملك لهم ويعتقدون أن أهل فلسطين هم مهاجرون إلى فلسطين وليسوا هم السكان الأصليين ويزعمون أن هناك شيء اسمه هيكل سليمان داخل المسجد الأقصى وهذه يعني كذبة كبيرة من أجل أن يهدموا الأقصى و يعني لا يكون هناك مسجد أقصى ويزورون التاريخ في المسجد الأقصى ويزورون أسماء الطرق وأسماء الشوارع وأسماء المقابر كأي احتلال. أي احتلال يريد أن يدمر ويريد أن يخرب في فلسطين. Jadi beliau ingin menyampaikan bahwasanya mungkin ini hal-hal yang belum diketahui banyak dari kaum muslimin. Orang-orang Israel itu mempunyai keyakinan bahwasanya Palestina itu, negeri Palestina itu adalah negeri nenek moyang mereka. Begitu. Dan orang-orang Palestina yang ada di Palestina sendiri itu mereka yakini adalah orang-orang yang berpindah mungkin dari negara lain kemudian datang ke Palestina. Maka oleh karena itu mereka sangat ingin sekali mengusir orang-orang Palestina. Karena keyakinan mereka bahwasanya nenek moyang mereka adalah orang-orang yang tinggal pemilik dari negara Palestina. Kemudian kenapa mereka ingin sekali mengambil juga yang namanya Masjidil Aqsa? Karena ada keyakinan mereka juga bahwasanya di bawah Masjidil Aqsa ini ada yang namanya Haikal Sulaiman, peninggalan sejarah Nabi Sulaiman gitu. Padahal subhanallah ini adalah kebohongan yang sangat nyata. Kebohongan yang dibuat-buat untuk apa? Untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Jadi mereka itu membangun terowongan, lorong-lorong di bawah Masjidil Aqsa. Dan mungkin ketika gempa mungkin akan hancur. Jadi banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan oleh tentara Israel, oleh negara Israel, dan juga untuk menghancurkan Palestina. Dan ada hal-hal yang seperti mengubah nama jalan. Oh begitu. Sampai nama jalan pun diubah dari nama Palestina ke nama Israel. Sampai kuburan pun, kuburan orang Palestina itu dihapus namanya, kemudian diganti untuk mengatakan kepada dunia bahwasanya ini loh nenek moyang kami juga pernah ada di sini. Padahal itu semua kebohongan. Padahal itu semua adalah kuburan-kuburan milik kaum muslimin. Dan apa yang terjadi di Palestina seperti apa yang terjadi mungkin di negara-negara yang pernah terjajah sebelumnya itu mungkin. Aduh.
Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun begitu ya. Sudah 71 tahun, 71 subhanallah. tahun. Itu untuk Israel saja ya. Untuk Israel saja. Penjajah sebelumnya, 17 penjajah sebelumnya. Itu Beratus-ratus tahun mungkin, subhanallah. Waduh. Speechless, nggak bisa ngomong lagi. Syekh, Ustadz, apa namanya? Lalu bagaimana perasaan sebenarnya dari masyarakat warga Palestina itu sendiri? Apakah mereka ada ketakutan sedikit saja atau mereka tidak ada ketakutan dalam menghadapi, mungkin bisa dikatakan ujian, mungkin cobaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap keimanan mereka? Tapi Ustadz, mohon maaf sekali, kita jeda sejenak ya. Oke. Pemirsa, sebaiknya Anda tahu, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.